Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, saudara-saudara sekalian, dan selamat datang di channel ini. Tuhan Yesus memberkati. Aku mau membahasnya, kebiasaan mengenai keluarga aku ini pergi ke gereja terlambat, oke? Ya, sudah tradisi. Paling dari zaman kapan pun sudah tahu masuk gereja jam 9, kalau nggak setengah 10, ikon terlambat, ikon nadong. Nggak boleh, nggak. Kalau nggak terlambat tuh kayaknya nggak enak gitu hidupnya. Gini, terlambatnya adalah karena masuk mama awak kan, dia bangun pasti paling pagi pasti bangun pagi. Tapi berangkat terakhir itu karena beliau juga biasanya. Sanggul kan, kalau sanggul sudah standby kan, apa segala macam, masuk pagi-pagi, beris, apa mak, nyon, pasang dulu long torso mama, yo, long torso, halo, baik mamusi long torso, ini pasang dulu, korsetnya itu kan ada. Ini di samping itu kan ada yang kancing-kancingnya kan. Jangan salah, masuk yang dua semua, yang medium. Medium. Kan ada 3 baris biasanya. Kalau lengkap satu siku masuk itu, yang betul. Masuk dia. Oh nggak mak, pasang kalungnya. Kalau jalan itu dijamret bisa beli mobil, gua rasa orang mobil. Asli, nyetu Sony di sini, wah. Banyaklah pokoknya perantatannya. Siap dari situ, udahlah eta udah biasa kalau anaknya dibangunin paling pertama, panaskan mobil, dibulu ayam, kalau nggak dicuci apa udah ready, pokoknya standby lah, udah macam pas pampres lah mobil ini di depan, udah siap. Mama aku nih biasa dia melangkah, harus amang, baru masuk, selamat amang, selamat. Aku Boris Manulang amang, iya duduk amang. Sekali-sekali biasa hari Minggu kan aku yang duduk. Menghadap amang, sekarang amang menghadap awak ya kan. Kan disebutnya juga kalau amang pendeta kan amul, amang uluan kan. Mohon maaf ibu berarti inul ya. Inang uluan, inang uluan. Lanjut lagi ke mama awak tadi nih ya. Duh, mudah-mudahan ini cuma mamaku ya. Brother-brother semua, mudah-mudahan kalian gak pernah ada yang mengalami ini, brother-brotherku semua ya. Terutama yang belum menikah di sana, jangan terlalu bangga. Unang pakai hu, ya, unang pakai hu. Ikon yang sebegini harus yang begini. Lama-lama, melajang kalian umur 40 tahun, pusing sendiri nanti. Apa yang ada, hantam, udah. Betul. Masuk mama awal ini kan, udah beres dia sampai dipasang ini, pasang bedak ketek, sup MBK masuk. MBK, anti deodoran paling mutakhir itu. Masuk lagi pakai bedak kalau nggak Marx, bedak Vanbo. Oh paku. Vanbo, nggak tahu kalian Vanbo, nggak usah sok terkenal kalian ya. Biasa pakai SK2 atau apa? Vanbo udah. Vanbo. Masuk mama, ini dia adalah eta, udah terlambat ini. Biasa manusia normal melangkah begini cepat itu sampai rumah, di rumahku mau ke parkiran. Ini karena tadi soket pelembang luar biasa itu tadi. Jadi tarik, jadi langkahnya 1/8 seharusnya. Paite jolo, paite. Mulu mak koda. Lama itu. Paite jolo. Sebelum itu ada satu tahap yang sangat luar biasa rumit. Dalam memilih warna kebaya. Warna kebaya sudah dibahas sama geng-gengnya dari 2 minggu yang sebelumnya. Dah. Nanti minggu Trinitatis yang kedua kita pakai warna hijau ya. Yang nggak mamaku tahu ini rupanya hijau banyak jenisnya kan. Hijau muda, hijau tua, hijau toska, hijau muntah kucing, ada semua itu. Teruslah dibilang, udah itu rumit itu pemilihan kebaya itu. Dia ada satu etalase macam toko kebaya, isi kebaya beliau semua itu. Disimpan rapi, berbagai macam jenis warna yang belum disediakan pun beliau sudah ada. Atik BH anon. Saya kan waktu jalan-jalan kemana, mak kok dibeli ini? Gak apa-apa, bersediaan atik BH katanya. Mana tahu nanti tiba-tiba diminta warna goldnya yang agak-agak gelap, mama punya katanya. Masuklah dia kan ke dalam mobil. Sebelum masuk ke dalam mobil, sebagai bungsu siap budan yang menservis bosnya luar biasa, kita harus siap sedia bantal. Ya, perhatikan kalian anak-anak muda ini ya, buat ada mamanya kalau hari Minggu di gereja udah pakai songket, pakai kebaya, siap sedia bantal.
Buka pintu, kebetulan mobil Kijang Super 92 komando. Ya. Iyalah, Batak itu entah apa Kijang memang tiada Bataknya, udahlah betul. Kijang Super Komando kan pintunya baru samping dong, sebelah kiri, nggak kiri kanan dia. Begitu naik di besi itu dia, tuh itu masih aman. Naik lagi satu kakinya, disitulah dia beliau. Ngunci yang tadi itu di sini. Ngunci, katanya kan, karena ini kan nggak ada lagi pegangan, jadi tahan di perut. Masuk satu kakinya itu, tuh kita langsung sodok dengan bantal, biar punggungnya nggak capek. Jadi kalau nggak pakai buntung di sini, tersiksa ini sepanjang perjalanan. Sampai gereja six pack itu. Sudah kan, udah masuk. Udah mak, udah. Waktu gereja masuk gigi 1 memang agak-agak susah. Kijang Komando 92 masuknya susah dia. Krak, masuk. Baru mau ku tekan gas, paite dulu, paite. Apa lagi mak? Neng kocing. Mau pipis. Tahe. Diulak ko musik, turun musik. Sehali naik musik. Ke WC dibongkar lagi peralatan perang. 7 menit lah itu. Pakai musik 4 menit setengah. Naik musik, diulak ko musik. Masuk gigi 1. Udah mak ya. Itu masuk gereja jam 9, kami udah 9 kurang 20 menit. Ku tekan gas kan, set, baru jalan 5 meter, baris pete, apa lagi sih mak? Kacamata mama tinggal. Kacamata mama tinggal. Jangan marah ya, mamaku ini berhombing. Adong dong. Berhombing nih. Intel Polwan Medan itu berhombing. Gak bisa dia kalah-kalin, gak bisa dia apa-apain. Tapi berhombing itu malu membagi naotiki. Pintar dia, pokoknya manajemen keuangan imbang-imbang Ibu Sri Mulyani lah beliau ini. Iya, betul. Saking imbang-imbang Ibu Sri Mulyani, kadang-kadang kalau menemanin mamaku ke pasar, itu kasihan aku lihat pedagangnya. Kurasa mereka ini mau pensiun dini. Ditengok, inang ini katanya. Katanya, nggak, udahlah selesai lah ini kalau aku katanya. Luar biasa. Saudara sekalian, demikianlah cuplikan videonya sebagaimana sudah kita dengarkan secara bersama-sama penjelasan dari Boris Bokir, dan memang beliau ini luar biasa ya. Dan karenanya mari kita perhatikan di dalam Ibrani pasal 10 ayatnya yang ke-25 dikatakan bahwa janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi mari kita lihat saudara himbauannya, marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Puji Tuhan, amin. Nah, saudara sekalian, Bapak Ibu semua, kita sudah dengarkan tadi penjelasan dari Boris Bokir, dan luar biasa memang beliau menyampaikannya, banyak yang kemudian menjadi tertawa, tetapi kita jangan lupa ada pesan yang baik yang kemudian disampaikan, terutama dalam hal rutin dan rajin untuk mengikuti kegiatan peribadatan sebagaimana yang juga sudah diuraikan oleh Alkitab dalam Ibrani pasal 10 ayatnya yang ke-25. Ini sangat jelas, ada himbauan, ada ajakan, ada perintah kepada tiap-tiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dengan mengatakan marilah kita saling menasihati dan pun semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Bapak Ibu semua, saudara-saudara sekalian, Alkitab secara jelas ya mengajarkan, memberitahukan kepada orang percaya bahwa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali adalah hal yang pasti. Namun mengenai kapan waktunya itu adalah rahasia Tuhan sendiri, dan yang diperintahkan oleh Alkitab adalah tetap sedia, tetap setia dalam iman kepada Tuhan Yesus dan tetap melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dan salah satu contohnya
ya mengenai perintah dan apa yang dikehendaki oleh Tuhan adalah mengenai penjelasan dalam Ibrani pasal 10 ayat yang ke-25. Ada perbedaan antara gaya hidup orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan dengan yang tidak sungguh-sungguh, ya. Orang yang tidak sungguh-sungguh ciri khasnya adalah tidak mau beribadah atau menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, tetapi yang sungguh-sungguh adalah justru senantiasa giat untuk mengikuti kegiatan peribadatan. Nah, lalu kemudian mari kita perhatikan lagi dalam 2 Korintus pasalnya yang pertama, ayat yang ke-20, bahkan ini luar biasa saudara, dikatakan bahwa sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, dikatakan secara jelas bahwa sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Jadi kalau kita orang-orang percaya ini mau tergenapi dalam hidup kita apa yang kemudian menjadi janji Allah, dan itu dikatakan adalah ya di dalam Kristus. Artinya apa saudara sekalian? Secara sederhana, salah satu pesannya adalah bahwa janji Allah itu dapat menjadi bagian kita, dapat terjadi terlaksana dalam hidup kita kalau kita ada dalam Kristus Yesus. Karena dikatakan bahwa semua janji Allah itu ya adalah ya di dalam Kristus. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Ini juga bermakna mengenai semua janji Allah, terutama mengenai nubuatan, terutama mengenai janji-janji keselamatan, ya, janji-janji pembebasan, janji-janji penebusan, itu semua tergenapi sempurna dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan yang utama adalah keselamatan, itu janjinya didapatinya di dalam Tuhan Yesus saja. Amin. Lalu kemudian dalam 2 Korintus pasal 4 ayatnya yang kedua dikatakan juga, saudara-saudara sekalian, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Saudara-saudara sekalian, tadi kita sudah dengarkan ya penjelasan dari Boris Bokir. Memang beliau menjelaskannya menarik sekali. Ya, ada aspek lucunya, tetapi kita juga jangan terbawa suasana lucunya. Mesti ada aspek pembelajaran yang bisa kita petik dari cerita yang sudah disampaikan. Lalu kemudian dikatakan oleh kita, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Saudara, apa perintahnya? Beritakan firman, ya. Mungkin ada kita yang punya kemampuan yang berbicara, ada punya kemampuan dalam hal bertindak, dalam hal berperilaku. Yang penting semuanya adalah hidup ini untuk mewartakan firman bagi tiap-tiap insan manusia, supaya pada akhirnya mereka pun juga bisa mendengar tentang kasih Tuhan, tentang kebaikan Tuhan dalam kehidupan ini. Dan dikatakan, nyatakanlah apa yang salah. Nah, ini menarik saudara ya. Jadi Kristen itu diajarkan oleh Alkitab tidak boleh kompromi. Ya, ya kalau ya, tidak kalau tidak. Itulah yang diajarkan oleh Alkitab. Ya, apa yang lebih daripada itu, kata Alkitab berasal dari si iblis. Dan kemudian dikatakan lagi, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Nah, jadi bukan hanya sekedar menyatakan yang salah, tetapi mesti ada tindak lanjut, mesti ada teguran, mesti ada nasihat, tetapi harus dilakukan dalam konteks kesabaran dan juga pengajaran. Nah, ini dia saudara, jadi bukan berkata bahwa Anda salah, tetapi kemudian tidak ada himbauan, tidak ada didikan, tidak seperti itu yang diajarkan oleh Alkitab. Lalu kemudian dalam Filipi 2, Filipi pasal 2, ayat yang ke-12 sampai ke-13 dikatakan bahwa, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ya, berbuat baik dalam iman Kristen adalah ejawantah dari keyakinan iman sudah mendapatkan anugerah keselamatan daripada Tuhan. Jadi perbuatan baik ini adalah bentuk mengerjakan keselamatan, bentuk bersyukur atas keselamatan yang Tuhan beri, ya, karena itulah kemudian hidup dengan baik dan benar menurut firman Tuhan, dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti pada waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir, karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Haleluya. Jadi saudara semua, Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang
hidup di dalam Tuhan, tentu yang bertakhta atas hidupnya, yang berkuasa atas hidupnya adalah Allah sendiri. Bukan lagi keinginan-keinginan manusiawi, bukan lagi keinginan-keinginan kedagingan, tetapi terutama dan yang utama adalah kehendak Allah lah yang kemudian dikerjakan dalam kehidupan. Dan Alkitab katakan Allah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Luar biasa, oleh karenanya ya yang menjadi bagian kita, karena Allah mencipta kita dengan cara yang luar biasa, kita juga punya kemampuan, kita juga punya kehendak, tetapi hendaklah kehendak ini tunduk taat senantiasa pada apa yang Tuhan kehendaki, karena sesungguhnya saudara sekalian, kemerdekaan yang sejati itu adalah ketika kita berada sungguh-sungguh di dalam Tuhan Yesus, ketika kita sungguh-sungguh hidup untuk kemuliaan Tuhan. Disitulah sebenarnya kemerdekaan yang sejati. Disitulah sebenarnya kebebasan yang sejati itu, kalau kita ada di dalam Tuhan. Dan itulah yang diajarkan oleh Alkitab, yang senantiasa dihimbau oleh Alkitab. Apapun yang menjadi pergumulan kehidupan hari ini, saya yakin dalam Tuhan Yesus pastikan ada jalan keluar. Karena Alkitab berkata bahwa Allah tidak membiarkan umatnya dicobai melebihi kemampuan, tetapi pada akhirnya dia setia dan akan memberikan jalan keluar. Amin. Lalu kemudian mari kita perhatikan kembali di dalam Efesus pasal 6, ayat yang pertama hingga keempat. Ini juga menarik saudara sekalian, mari kita perhatikan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Jadi saudara, mengenai perintah untuk taat pada orang tua, ini tidak perlu lagi dipertanyakan ya. Alkitab berkata, karena memang haruslah demikian. Ya, lalu hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Jadi untuk teman-teman semua yang mungkin sebaya dengan saya, mari apa yang dikatakan oleh Alkitab, hormatilah ayahmu dan ibumu. Karena itu memang perintah. Dan apa yang kemudian menjadi janji atas perintah itu, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Puji Tuhan. Jadi saudara, kalau berpedoman pada ayat ini, salah satu kategori ataupun syarat untuk bisa berumur panjang dan diberkati senantiasa, yaitu hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Luar biasa saudara ya. Firman Tuhan ini mengajarkan secara berimbang ya, baik itu kepada sebagai yang berstatus anak, baik itu kepada yang berstatus sebagai orang tua. Jadi saudara, sebenarnya pesan ini bukan hanya anak dalam kategori yang umurnya baru segini ya, umurnya baru seperti ini. Tidak seperti itu saudara ya. Sebenarnya ini merujuk kepada ya anak dalam kategori status, orang tua dalam kategori status. Jadi tidak memandang pada usia. Usianya sudah 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, ya. Kalau dia punya orang tua dan dia berstatus sebagai anak, ya itu harus tetap memberikan hormat terhadap orang tua, demikian pula dengan orang tua. Jadi ini maknanya merujuk pada status, tidak kepada usia. Itu dia saudaranya. Jadi terima kasih. Mari terus hidup seperti yang Tuhan kehendaki dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dan biarlah kita senantiasa menjadi berkat bagi lingkungan, bagi sekitar kita. Terima kasih. Shalom, Tuhan memberkati, menyertai kita semuanya. Amin.